Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Meditasi Wahyuni dengan NIM 19055946. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang materi komunikasi lintas budaya. Yang pertama yaitu kita bahas dulu dari definisi komunikasi lintas budaya itu sendiri. Komunikasi lintas budaya yaitu sebuah komunikasi, baik itu bisa menggunakan komunikasi verbal ataupun non-verbal, tetapi dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di mana kita melakukan komunikasi tersebut, komunikasi tersebut di berbagai tempat atau wilayah atau negara budaya yang berbeda. Mengapa kita perlu mengetahui atau memahami mempelajari tentang komunikasi lintas budaya? Karena di masing-masing daerah memiliki sistem budaya-budaya mereka tuh memiliki sistem atau nilai yang berbeda. Karenanya kita harus karenanya kita harus ikut dalam alur komunikasi tempat kita berkomunikasi tersebut. Mengapa berbeda? Karena di setiap daerah tersebut mereka memiliki aturan, norma dan nilai pada masing-masing budaya yang mereka anut, yang mereka terapkan. Sehingga sebenarnya dalam kegiatan kita sehari-hari, mohon maaf ada gangguan suara. Sehingga sebenarnya dalam kegiatan kita berkomunikasi kita sehari-hari dengan orang lain selalunya mengandung potensi komunikasi lintas budaya atau antar budaya, karena kita selalunya berada pada beda budaya yang berbeda dengan orang lain. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh. Untuk contohnya kita masuk ke contoh dengan berbudaya dengan orang asing. Contoh yang pertama yaitu untuk berjabat tangan. Jika di kita berjabat tangan itu cukup dengan satu kali ayunan atau gerakan saja. Sama halnya dengan di Prancis, jika orang berjabat tangan cukup dengan hanya satu kali ayunan atau gerakan saja. Lain halnya dengan di Spanyol, orang akan berjabat tangan sekitar 5 atau sampai 7 ayunan. Jika kita melepaskan tidak melakukan 5 sampai 7 ayunan tadi, maka mereka akan menganggap itu sebuah penolakan atau ketidaksetujuan dalam komunikasi yang kita lakukan tersebut. Selanjutnya yaitu jika kita melakukan dalam komunikasi bisnis gitu, jika kita sedang melakukan perjalanan bisnis ke negara bagian di Pakistan, jangan heran jika di sana kan banyak penduduk Muslim. Jangan heran ketika di tengah-tengah suatu pertemuan bisnis kita, mereka akan minta izin untuk keluar jika telah mendengar suara azan. Mereka akan minta izin untuk keluar untuk menunaikan ibadah sholat, karena bagi mereka sholat tepat waktu itu sangat berharga. Dan contoh selanjutnya, jika kita berada dalam perjalanan bisnis ke Arab, maka jangan sesekali kita menolak makanan atau minuman atau kebaikan-kebaikan lainnya yang telah diberikan oleh orang-orang di negara-negara di Arab, karena jika kita melakukan penolakan atau mengatakan tidak, maka mereka akan menganggap itu sebagai sebuah hinaan bagi tuan rumah atau bagi mereka jika kita menolak bentuk-bentuk kebaikan yang mereka berikan tadi. Masih di komunikasi nonverbal, jika untuk mengatakan tidak setuju terhadap sesuatu, kita di Indonesia gitu bisa menggeleng untuk mengatakan tidak setuju atau tidak gitu kan. Lain halnya dengan di India ataupun Bulgaria, mereka akan menyatakan tidak setuju itu dengan mengangguk. Sedangkan mengangguk itu bagi kita yaitu menyatakan iya atau setuju. Di contoh selanjutnya yaitu seperti di Amerika atau di Kanada, kita akan menjumpai orang-orang atau karyawan di sana akan menyapa
bosnya atau atasannya dengan sebutan bapak atau ibu gitu, seperti Mister atau Mrs, seperti Mister Jack atau Mrs Sania gitu. Lain halnya dengan Cina. Di Cina mereka akan menyapa atasan mereka dengan menyebutkan gelar kedudukan dari atasan mereka tadi. Contohnya seperti manajer Han gitu, atau direktur Ho gitu. Untuk seperti di Amerika atau di Kanada tadi, kita akan berikan jarak kepada lawan bicara kita ketika kita berbicara, sekitar 5 kaki. Namun jarak tersebut bagi orang Jerman ataupun Jepang itu jarak 5 kaki tersebut akan terasa dekat baginya. Jadi kalau di Jerman atau di Jepang mereka akan bergerak menjauh gitu ketika berbicara. Namun jangan lakukan hal tersebut di negara bagian di Arab, karena jika melakukan hal tersebut mereka akan menganggap itu sebagai kenapa dia seperti itu gitu, kenapa dia menjauh, karena di negara-negara di Arab tersebut jarak tersebut adalah terlalu jauh baginya. Karena di Arab mereka tuh berkomunikasi dengan dekat gitu, bukan seperti Jepang, Jerman atau Kanada tadi. Disitulah kita perlu memahami komunikasi lintas budaya. Jangan sampai dimana orang Jerman selalu bergerak menjauh dan orang Arab selalu bergerak mendekat tadi. Akibatnya orang Jerman akan merasa tidak nyaman karena selalu didekati. Sedangkan kalau di Arab mereka akan merasa tersinggung jika kita bergerak menjauh atau menjauhi mereka. Dan contoh yang terakhir yang saya berikan menurut saya di sini yaitu bagi orang Amerika sana, untuk menaikkan kaki ke atas meja atau berbicara dengan memandang lawan bicara itu, dengan mengangkat kaki ke atas meja itu bagi mereka, kalau bagi kita itu merupakan suatu ketidaksopanan atau attitude yang buruk gitu. Tapi di Amerika itu sudah lazim. Dan juga bagi orang Amerika, jika kita bicara dengan orang Amerika, jika kita tidak menatap matanya, memandang lawan bicara kita tersebut, dia akan menganggap kita itu bicara sebuah ketidakjujuran gitu. Lain halnya dengan kita wilayah kita di Asia. Jika berbicara dengan jika kita berbicara dengan lawan bicara kita, alangkah baiknya kita menunduk, karena di situ akan menunjukkan rasa hormat. Lain halnya dengan Amerika tadi, jika kita menunduk berarti mereka akan menganggap kita sedang menyampaikan ketidakjujuran gitu. Baiklah, saya rasa cukup penjelasan dari saya mengenai komunikasi lintas budaya.